Jangan main-main sama Palestina. Because they know Zlatan. Yeah, sure. You know Zlatan? I am Zlatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Ahok. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit membagikan ilmu kepada teman-teman tentang yang sedang viral saat ini, yang sedang memanas di dunia sepak bola. Sepak bola Indonesia, yang pada awalnya Indonesia akan dijadikan tuan rumah dalam pelaksanaan Piala Dunia U20 di tahun 2023 ya. Dan kesepakatan itu dicoret oleh FIFA, Presiden FIFA. Mengapa? Karena Indonesia melarang timnas Israel untuk mengikuti, untuk bergabung dalam Piala Dunia 2023 ini yang akan diselenggarakan di GBK. Mengapa demikian? Ini juga adalah sebuah propaganda atau sebuah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh FIFA, Presiden FIFA. Mengapa? Karena Indonesia mengambil kesepakatan yang tepat sekali, mengambil tindakan yang tepat. Begitu banyak orang-orang yang membela negara Palestina, termasuk negara Indonesia tersendiri. Indonesia adalah termasuk negara yang mendukung support penuh negara Palestina. Dan Palestina sendiri adalah sebuah negara yang masuk ke dalam deretan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Jadi negara Indonesia sangat menjalin hubungan erat dengan negara-negara Arab seperti Mesir, seperti Mekah, Arab Saudi, dan juga salah satunya adalah Palestina yang sampai sekarang masih berjalan terus dari zaman dulu sampai sekarang. Palestina tidak ada habis-habisnya digempur oleh yang namanya negara ilegal, yaitu Israel, si penjajah laknat. Nah, pada video kali ini saya akan mengklarifikasi mengapa Indonesia tidak dijadikan tuan rumah pada Piala Dunia U20 di tahun 2023 ini. Pertama, dikarenakan Indonesia melarang timnas Israel untuk mengikuti Piala Dunia. Yang kedua, Indonesia tersendiri belum dianggap bisa dalam melaksanakan Piala Dunia ini. Dianggap tidak bisa melakukannya oleh Presiden FIFA. Ya, seperti diremehkan seperti itulah. Padahal timnas Indonesia menginginkan pastinya ajang Piala Dunia ini. Padahal timnas Indonesia sangat membutuhkan ajang Piala Dunia ini untuk kembali memajukan sepak bola Indonesia tanah air, untuk kembali melangkah menuju tingkat internasional, untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi karena insiden ini, Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun 2023 ini. Dan Indonesia mengambil kesepakatan yang tepat. Karena memang dari dulu Indonesia memang menjalin hubungan erat dengan negara-negara Arab untuk menjaga perasaan bagaimana Palestina dari sejak dahulu itu digempar-gempur, dan Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung supportnya. Oleh karena itu, salah satu alasan Indonesia melarang timnas Israel adalah untuk menjaga perasaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, seperti yang dilakukan oleh Bapak Ganjar. Pak Ganjar sangat menolak kedatangan timnas Israel yang sangat laknat itu, penjajah Zionis Israel yang berwajah manis, yang tampil di hadapan muka kita, tampil di dunia. Orang-orang seperti itu jangan sampai menginjak tanah air kita, karena penjajah harus diperlakukan dengan barbar. Akan tetapi dalam ajaran Islam kita tidak boleh meremehkan musuh. Dalam ajaran Islam kita juga boleh bersikap sombong terhadap musuh ketika keadaan berperang, seperti halnya yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika di perang, salah satu perang ya, saya lupa. Dia menentang seperti ini, mana yang lebih kuat? Apakah tidak ada yang lebih kuat lagi? Nah, disitulah
pasukan kaum muslimin berkobar semangatnya ketika berperang, karena atas izin Allah banyak sekali peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Hanya ada satu kekalahan waktu itu, yaitu di perang apa? Ada yang ingat? Ya, di perang Uhud. Karena pasukan pemanah yang tergiur oleh harta rampasan perang, padahal sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap berada di atas gunung dan jangan kemana-mana. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa kalau dalam berperang itu kita harus mentaati atasannya, jangan malah membangkang. Kalau sudah dibilang kamu harus di situ dan jangan kemana-mana, ya sudah, kamu di situ terus sampai selesai tugasnya. Nah, kaum muslimin itu selalu menang dalam berperang karena itu semua adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, al-Islamu yu'la wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Indonesia mengambil kesepakatan yang sangat tepat dan sangat berani. Saya juga kalau misalnya jadi public figure gitu ya, saya akan menolak habis-habisan itu kalau timnas Israel main di Indonesia. Ya, memang itu hanya sepak bola, tapi kita tidak boleh seenaknya menerimanya begitu saja, karena dia adalah penjajah, karena dia adalah Zionis yang sangat berwajah manis, sinis di depan kita, di belakang kita. Aduh, kita harus bertindak. Kita harus bertindak dengan cara yang kita bisa. Nah, Indonesia menolak Israel demi menjaga perasaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu adalah kesepakatan yang tepat. Nah, Indonesia juga dikirimi rangkaian bunga ya oleh Ronaldo katanya ya, yang lagi viral-viral tuh di saat Indonesia ditolak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 ini. Ronaldo bersimpati oleh pemain-pemain timnas Indonesia, mengiriminya rangkaian bunga yang besar yang berisi tentang tulisan-tulisan kayak motivasi gitu. Seperti dia tuh, Ronaldo juga adalah salah satu pemain bintang yang sangat getol, yang sangat berpartisipasi untuk mendukung negara Palestina, yang sangat dekat lah pada rakyat Palestina ya, salah satu bintang dunia main bola. Nah, kita sebagai negara Indonesia yang memiliki jumlah kaum muslimin yang sangat banyak, kita harus bisa bertindak dari mulai hal-hal yang kita bisa dulu. Jangan kita melakukan hal yang kita tidak bisa, kita paksakan. Kita lakukan hal yang kita bisa, seperti halnya kita memberikan bantuan melewati berdoa. Itu juga adalah sebuah cara kita untuk sama-sama mendukung Palestina dengan cara mendoakan. Kalau kita tidak punya duit, kalau kita punya uang lebih, harta lebih, kita kirimkan donasi ke mereka, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita punya uang lebih banyak lagi, kalau bisa kita berkunjung ke sana, menengoknya, memberikannya pakaian yang hangat, memberikannya makanan yang layak, dan mendirikan tempat tinggal, misalnya mendirikan rumah sakit, seperti halnya Indonesia yang mendirikan rumah sakit di sana. Nama rumah sakitnya itu Indonesia, ya, Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Subhanallah. Dan waktu itu juga Ronaldo pernah menjual sepatu emasnya, piala sepatu emas gitu ya, di tahun 2011 dia menjualnya dan mendapatkan 24 miliar lebih. Itu Ronaldo donasikan untuk rakyat Palestina di sana, membangun sekolah dan membantunya memberikan pakaian yang layak dan lain-lain, kebutuhan-kebutuhan hidup lah ya. Di sini kita harus belajar, harus sabar dalam menghadapi, karena sepak bola Indonesia akan terus ada di hati. Walaupun tidak ikut Piala Dunia, tetaplah sepak bola Indonesia tidak ada bedanya dengan sepak bola internasional. Indonesia sebenarnya bisa masuk ke ajang Piala Dunia, dan Indonesia pun pernah masuk ke Piala Dunia sekali. Waktu itu Indonesia belum dikasih nama negara Indonesia. Jadi waktu itu Indonesia masih namanya tuh Hindia Belanda ya.
waktu mengikuti ajang Piala Dunia, waktu Indonesia mengikuti ajang Piala Dunia, Indonesia kalah ya, tapi itu sudah tercatat dalam sejarah bahwa Indonesia pernah mengikuti Piala Dunia sekali. Dan itulah timnas Indonesia mengambil keputusan yang hebat, yang tepat, yang sangat saya dukung. Sebagai seorang content creator, saya ingin membagikan keluh kesah ini kepada teman-teman semua. Terus semangat, timnas Indonesia pantang menyerah, terus maju, dan jangan bersedih karena batal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Semoga Indonesia suatu saat nanti, mungkin di masa depan, di masa yang akan datang, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai pecinta sepak bola pasti turut bersimpati juga. Dan karena insiden ini, kita harus banyak belajar. Kalau misalnya Indonesia ditolak masuk ke dalam tuan rumah Piala Dunia U20 2023 ini karena menolak timnas Israel masuk ke Indonesia, ya itu kita nggak usah marah ya kita ya. Memang itu adalah keputusan tepat. Mungkin ada sebagian orang yang ya elah, kalau dalam bola mah nggak apa-apa kali, kita ngundang Israel juga nggak apa-apa, mungkin ada ya. Tapi ada juga yang mendukung jangan sampai timnas Israel menginjak tanah air kita gitu ya. Ada yang mendukung Indonesia tetap menjalankan Piala Dunia, dan juga ada yang mendukung Indonesia lebih baik membatalkan Piala Dunia demi menjaga rasa saudara-saudara kita, menjaga rasa persaudaraan kita di sana. Oke, mungkin cukup sekian keluh kesah, hal-hal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terus maju, wahai timnas Indonesia, semangat. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap dalam mulut saya. Kesalahan datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah Indonesia akan terus menjadi negara yang mendukung penuh negara Palestina. Kita akan terus menjadi saudara, walaupun kita terpisah jarak, walaupun kita berada di negara yang berbeda, pulau yang berbeda, kita akan terus bersama dalam hati saudara-saudara muslimku di Palestina. Terus semangat, bersabarlah, pasti pertolongan Allah akan tiba tepat pada waktunya. Dan timnas Israel tidak boleh bermain di Indonesia. Itu kesepakatan yang tepat. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe and share this video.